Ada seorang nabi yang disukai di kalangan para malaikat, sampai-sampai ia berteman baik dengan malaikat maut, yaitu malaikat Israel. Beliau adalah Nabi Idris alaihi salam. Cerita kali ini sangat menarik karena Nabi Idris meminta hal-hal yang sangat tidak biasa kepada sahabatnya, malaikat Israel. Apa sajakah permintaannya yang tidak masuk akal itu, dan bagaimanakah kisahnya? Simak video berikut sampai habis ya. Oke, mari kita bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris, nama aslinya adalah Khanuk. Dinamakan Idris dari kata darosa yang artinya belajar, karena beliau suka membaca, banyak membaca dan belajar atau mempelajari Al-Quran dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya. Dia adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Jadi beliau adalah putra dari Yarid bin Mihlail, bin Kinan, bin Anushi, bin Syed alaihissalam, bin Adam alaihissalam, yang diangkat menjadi nabi setelah Nabi Adam dan Nabi Syed. Allah memujinya dan memberinya kedudukan sebagai nabi dengan kejujurannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Maryam ayat 56 dan 57. Dan ceritakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Menurut kitab tafsir, beliau hidup 1000 tahun setelah wafatnya Nabi Adam. Tapi menurut beberapa ulama, ia sempat menemui Nabi Adam selama 380 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Dengan sifatnya yang suka belajar, Nabi Idris dianugerahi kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, kemahiran, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat yang mempermudah pekerjaan manusia. Beliaulah manusia yang pertama kalinya dapat menulis, pertama kalinya dapat menjahit. Beliaulah yang pertama kali dapat berhitung, mengenalkan perhitungan atau yang kita kenal sekarang dengan ilmu matematika. Dan ilmu-ilmu lainnya, termasuk ilmu astronomi. Diperkirakan Nabi Idris ini tinggal di Mesir dan menegakkan agama Allah di sana dengan mengajarkan tauhid, mengajarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara beribadah, serta memberikan berbagai pedoman hidup bagi umatnya atau pengikutnya supaya selamat dunia akhirat. Beliau merupakan nabi pertama yang mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril. Beliau mendapatkan wahyu tersebut saat usianya sudah mencapai 82 tahun. Sahabat bercerita, Nabi Idris merupakan nabi yang terkenal dan dicintai oleh kalangan malaikat. Pernah Nabi Idris ketika keluar rumah dan merasakan panasnya matahari pada hari itu begitu menyengat, beliau tiba-tiba terbayangkan betapa sulitnya dan panasnya bagi malaikat penjaga atau pengatur matahari. Ia pun berdoa kepada Allah supaya panasnya matahari dikurangi dan beratnya juga diringankan, agar malaikat penjaga matahari lebih ringan tugasnya. Kemudian malaikat matahari ini tiba-tiba merasakan matahari ini kok jadi begitu ringan dan tidak sepanas biasanya. Ia pun bertanya kepada Robnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, ada apakah ini? Kenapa mataharinya hari ini terasa begitu ringan dan tidak begitu panas?" Allah pun menjawab, "Nabi Idris telah berdoa dan memohon kepadaku agar meringankan pekerjaanmu." Malaikat tersebut pun minta kepada Allah agar diizinkan bertemu dengan Nabi Idris. Mereka pun berteman. Kemudian, suatu hari, Nabi Idris kedatangan seorang tamu, yaitu seorang pemuda yang datang membawakan berbagai makanan untuknya. Nabi Idris ini rutin berpuasa. Jadi ketika makanan tersebut dibawakan, makanan tersebut menjadi makanan pembuka baginya. Nabi Idris pun berkata, "Wahai Tuan, marilah kita menikmatinya bersama-sama." Tetapi pemuda itu menolak. Seperti biasanya, Nabi Idris kalau malam hari sepanjang malam hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pemuda ini tidak pulang
dan hanya menunggunya dengan setia hingga matahari terbit. Keheranan melihat sikapnya itu, Nabi Idris pun kemudian mengajak pemuda tersebut keliling-keliling melihat keindahan alam di sekitar sana. Ketika sampai di suatu kebun, pemuda itu tiba-tiba berkata, "Wahai Nabi Allah Idris, bolehkah saya mengambil buah ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuhan tidak mau memakan makanan yang halal dan justru sekarang malah ingin makanan yang haram?" Haram di sini maksudnya karena itu buah dari kebun orang ya, jadi kalau nggak izin ke yang punya kebun, hukumnya haram. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan rutinitas selama 4 hari bersama-sama. Jadi pemuda ini nggak pulang, dan begitu terus, nggak makan, nggak minum selama 4 hari. Nah, melihat dan merasakan keanehan tingkah dari pemuda ini selama 4 hari itu, Nabi Idris pun akhirnya bertanya, saking penasarannya kepada pemuda tersebut. "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan sebenarnya?" Pemuda itu pun menjawab, "Saya adalah malaikat maut Izrail." Nabi Idris bertanya lagi, "Bukankah Tuan yang bertugas mencabut nyawa semua makhluk?" Izrail menjawab, "Benar, wahai Nabi Allah Idris." Nabi Idris bertanya lagi, "Lalu, selama 4 hari bersama saya, apakah Tuan juga mencabut nyawa makhluk-makhluk?" Malaikat maut menjawab, "Wahai Idris, selama 4 hari ini telah banyak sekali nyawa yang telah aku cabut. Roh-roh mereka bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyantap makanan." Kemudian Nabi Idris pun bertanya lagi, "Lalu, apakah engkau menemuiku untuk mencabut nyawaku? Ataukah hanya sekedar berziarah?" Izrail berkata, "Aku datang ke sini untuk menziarahimu, dan Allah telah mengizinkanku." Tiba-tiba Nabi Idris berkata kepada malaikat Izrail, "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permohonanku. Tolong cabutlah nyawaku, lalu mohonkanlah kepada Allah untuk menghidupkanku kembali, supaya aku dapat lebih rajin untuk menyembah Allah setelah merasakan sakaratul maut itu." Izrail pun berkata, "Sesungguhnya aku tidak mencabut nyawa seorang pun, melainkan atas perintah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala semata." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mewahyukan kepada malaikat Izrail untuk memenuhi permintaannya Nabi Idris mencabut nyawanya. Maka dicabutlah nyawa Nabi Idris saat itu juga. Melihat sahabatnya meninggal, menangislah malaikat Izrail karena kehilangan sahabatnya. Kemudian ia pun berdoa kepada Allah agar menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah pun mengabulkan dan menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah hidup kembali, malaikat maut memeluk Nabi Idris lalu bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimanakah engkau merasakan sakaratul maut tadi?" Nabi Idris berkata, "Bila seekor binatang dikelupas kulitnya hidup-hidup, maka sakitnya maut ini 1000 kali lebih sakit daripadanya." Lalu malaikat Izrail berkata, "Wahai Idris, padahal belum pernah aku mencabut nyawa selembut ini, hanya kepadamulah." Setelah merasakan dahsyatnya sakaratul maut, Nabi Idris pun benar-benar berharap agar umatnya lebih banyak lagi beribadah kepada Allah, agar tidak merasakan sakaratul maut yang lebih sakit daripada ini. Kemudian, Nabi Idris mengucapkan lagi permohonan pada malaikat Izrail. Beliau berkata, "Wahai malaikat maut, aku punya permintaan lagi kepadamu. Aku benar-benar ingin melihat neraka supaya aku bisa beribadah kepada Allah lebih banyak lagi setelah menyaksikan dahsyatnya api neraka itu." Izrail menjawab, "Wahai Idris, sesungguhnya aku tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka Allah pun mengizinkannya dan pergilah mereka untuk melihat neraka. Sesampainya di sana, Nabi Idris pingsan, teman-teman, melihat semua yang telah Allah ciptakan bagi musuh-musuh Allah, bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah di neraka itu. Nabi Idris melihat ada rantai-rantai besi yang panas, ular yang berbisa, api yang membara, timah yang mendidih, pohon yang penuh duri, air yang mendidih, dan masih banyak lagi hal-hal yang begitu mengerikan di sana.
Setelah melihat semua itu, Nabi Idris mengatakan lagi permohonannya kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat syurga, untuk melihat apa-apa saja yang telah Allah siapkan bagi kekasih-kekasihnya yang taat kepadanya, supaya bisa lebih banyak lagi beribadah setelahnya, melihat nikmat yang telah Allah sediakan. Sama seperti tadi, malaikat Israel tidak bisa membawanya tanpa seizin Allah. Namun Allah kemudian mengizinkannya, maka pergilah mereka melihat syurga. Sesampainya di depan pintu syurga, lagi-lagi Nabi Idris hampir pingsan. Tapi kali ini bukan karena kengerian, melainkan karena melihat semua keindahan syurga yang begitu menakjubkan. Ada pohon-pohon dengan buah yang begitu menggiurkan dan tinggal dipetik saja. Ada tumbuhan dan pepohonan yang begitu indah, sungai-sungai yang mengalir, pemandangan yang tidak dapat kita bayangkan betapa indahnya di sana. Nabi Idris pun berkata lagi kepada malaikat Israel, "Wahai saudaraku, malakul maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan telah melihat dahsyatnya api neraka. Maukah engkau memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkanku masuk ke syurganya untuk meminum air syurga di dalam sana, supaya menghilangkan rasa sakit maut dan dahsyatnya api neraka yang kurasakan tadi?" Malaikat Israel pun memohon kepada Allah, dan Allah pun mengizinkannya untuk masuk ke dalam syurga, kemudian keluar lagi. Mereka pun masuk. Nabi Idris melepas sepatunya dan menaruhnya di bawah pohon di syurga itu. Setelah puas, mereka pun keluar dari syurga. Namun, saat di pintu keluar dari syurga dan hendak kembali pulang, Nabi Idris berkata, "Tunggu sebentar, wahai malaikat maut. Aku telah meninggalkan sepatuku di dalam syurga." Malaikat maut pun berkata, "Maka masuklah lagi ke dalam syurga dan ambillah sepatu tuan." Masuklah lagi Nabi Idris ke dalam syurga, sedangkan Israel menunggu di depan pintu. Namun ditunggu-tunggu, beliau tidak keluar-keluar juga. Maka berteriaklah malaikat Israel, "Wahai Idris, keluarlah, kita harus pergi sekarang." Tapi Nabi Idris malah berkata, "Tidak mau, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan aku telah merasakannya. Allah juga berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Dan aku pun telah mendatanginya." Kemudian firman Allah lainnya, "Dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya." Malaikat Israel pun khawatir akan kelakuan sahabatnya tersebut yang tidak mau pulang dari syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman kepada malaikat Israel, "Biarkanlah ia, karena aku telah menetapkannya dalam azali bahwa ia akan bertempat tinggal di syurga." Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Mi'raj berjumpa dengan Nabi Idris di langit keempat. Beberapa mujahid berpendapat bahwa Nabi Idris itu diangkat dan tidak mati sebagaimana diangkatnya Nabi Isa alaihissalam. Tapi jika yang dimaksud tidak mati hingga sekarang, maka pendapat tersebut itu perlu ditinjau ulang. Jika yang dimaksud diangkat dalam keadaan hidup ke langit dan kemudian dimatikan ketika telah berada di sana, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan berita yang disampaikan oleh Ka'ab al-Ahbar bahwa Nabi Idris alaihissalam diangkat ke langit keempat, lalu malakul maut, malaikat Israel mencabut nyawanya di sana. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj naik ke langit, ketika di langit keempat beliau bertemu atau berjumpa dengan Nabi Idris alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, itulah kisah menarik dari persahabatan Nabi Idris dengan malaikat maut. Ada yang bisa sebutkan pelajaran atau amanat apa nih yang bisa kita dapatkan dari kisah kali ini? Boleh dong sharing di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe-nya untuk bantu video ini tetap beredar di YouTube dan ditonton oleh lebih banyak orang lainnya. Share juga video ini ke teman-teman dan sahabat kalian ya. Aku ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk sahabat bercerita yang sudah mendengarkan ceritanya sampai akhir.
dan selalu mendukung channel ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikanmu di dunia juga di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.